Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat walafiat, meskipun hujan, kemudian kasus COVID juga belum berkurang gitu ya. Tapi setidaknya kita mempunyai kondisi yang sehat, bahagia, meskipun liburan, tetap di rumah itu tidak mengurangi rasa semangat kita ya untuk sekarang memulai minggu ini dengan belajar lagi pertemuan kita yang akan membahas mengenai uji validitas dan reliabilitas. Nah, ini pertemuan sebelum tahun baru 2021 yang cukup berbeda ya teman-teman. Biasanya kalian semua mungkin merencanakan makan-makan bersama, hangout dengan teman-teman seangkatan, tetapi kali ini kita stay at home di rumah dan membuat tahun baru ini menurut saya adalah refleksi yang paling bagus untuk kita semua. Oke, bagaimana sih uji validitas dan reliabilitas dengan SPSS itu? Kita akan mulai dulu dari pengertian uji validitas. Nah, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Nah, suatu tes dikatakan valid atau instrumen atau tes dalam artian hasil penelitian itu dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Nah, tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria, dalam arti memiliki kesejajaran antara tes dan kriteria. Ini menurut Arikunto. Nah, tujuan uji validitas sendiri yaitu untuk mengetahui apakah angket yang digunakan benar-benar valid atau mengukur variabel yang diteliti. Jadi kalau kemarin Bu Asri juga mengajarkan ya uji instrumen kemarin itu juga sama sebenarnya dengan ini, tetapi ini Bu Astri jelaskan secara teoritis lebih lengkap lagi yang hari ini dibandingkan yang kemarin gitu ya. Dan ini memperdalam lagi. Nah, tujuan uji validitas secara umum tadi kan untuk mengetahui apakah kuesioner, angket yang digunakan itu benar-benar valid untuk mengukur variabel yang diteliti. Nah, kita lanjut lagi nih, seperti apa sih tahapan analisisnya? Nanti Bu Astri juga akan menunjukkan langsung di SPSS biar teman-teman lebih paham gitu ya, bisa mengikuti ketika latihan. Nah, ini tahap analisis sama nanti tahap data yang kemarin sudah dibuat di SPSS nanti kita uji ya. Kemudian ini sebelum, kalau pada pengujian validitas kita membuat total nilai dari keseluruhan data dengan menu komput ya. Nanti saya tunjukkan seperti apa. Nah, ini kita bikin total dulu dengan menu komputnya. Kemudian langsung setelah mendapatkan nilai totalnya, maka kita langsung kemudian melakukan analyze. Langkahnya sama seperti yang kemarin, yaitu analyze, correlate, kemudian bivariate. Nah, kemudian dipindahkan dari kotak kanan ke kotak kiri, klik Pearson, to-tile, dan flag gitu ya. Nah, itu. Nah, sebelum masuk ke sini ya, ini test of significance. Ini bisa teman-teman pilih ya. To-tile itu artinya yang dua arah, uji dua arah. One-tile itu uji satu arah. Nah, ini tergantung dari apa? Tergantung dari hipotesis teman-teman semua gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan uji satu arah atau one tile itu adalah hipotesisnya sudah jelas gitu ya. Hipotesisnya itu sudah jelas. Misalnya untuk uji korelasi, contoh hipotesisnya gini, semakin tinggi kecemasan seseorang, maka semakin tinggi pula kemalasan seseorang mengerjakan skripsi. Jadi kan hubungannya udah jelas. Oh, kalau semakin tinggi maka variabel X-nya semakin tinggi, maka Y-nya juga semakin tinggi. Itu adalah contoh untuk yang one tile atau satu arah gitu ya. Kemudian untuk yang contoh yang korelasi tadi ya. Kalau yang komparasi misalnya, orang yang cemas lebih malas mengerjakan skripsi. Jadi sudah jelas gitu loh arah hipotesisnya itu. Seperti itu ya antara hubungan variabelnya. Nah, kalau yang uji dua arah atau to-tile ini adalah yang belum jelas arah hubungan variabelnya. Misalnya gini ya, contohnya yang untuk yang hubungan korelasi, terdapat hubungan antara kecemasan
dengan kemalasan seseorang dalam mengerjakan skripsi. Nah, ada hubungan, tetapi gimana hubungannya? Apakah semakin tinggi semua atau semakin rendah semua? Nah, ini belum jelas di hipotesisnya. Kemudian yang kedua, komparatif, itu terdapat perbedaan antara orang yang cemas dan tidak cemas pada kemalasan mengerjakan skripsi. Memang ada perbedaan seperti itu ya. Nah, semoga ini lagi hujan deras, semoga tidak mengurangi ini ya suara Bu Astri untuk jelas menjelaskan materi ini. Nah, seperti itu ya. Jadi tergantung teman-teman, nanti penelitian teman-teman itu apakah hubungannya sudah jelas atau belum. Kalau sudah jelas berarti pakai one tile, kalau belum jelas maka pakai two tile, seperti itu. Oke. Nah, kemudian klik OK. Nah, setelah klik OK, maka tinggal kita melihat datanya, melihat korelasinya. Nah, ini hasilnya ketika di klik maka akan keluar output. Nah, ini cara membacanya seperti apa? Cara membaca tabel dari data di atas didapatkan output nilai percent correlation antara skor P dengan skor total. Nah, nilai ini kemudian kita bandingkan dengan nilai R tabel. R tabel itu seperti apa? Teman-teman tidak perlu membuat karena ini nilai yang paten. Bu Astri akan menunjukkan seperti ini R tabel. Sebentar, saya buka dulu. Nah, ini adalah R tabel yang bisa di-download di Google gitu ya, dan biasanya buku-buku panduan SPSS juga dilengkapi dengan R tabel. Nah, ini adalah tabel R atau koefisien korelasi sederhana. Nah, nanti tergantung DF sama dengan 1 sampai 200. 200 ini adalah jumlah respondennya. Seperti itu deh. Nah, ini maka di sini pun R tabel untuk 1 sampai 50 responden. Nah, ini kita tinggal memilih tingkat signifikansi untuk uji satu arah atau tingkat signifikansi untuk uji dua arah. Nanti kita lihat signifikansi yang kita inginkan yang mana. Nah, ini nanti kita tinggal pilih di sini. Nanti di sini ada nilainya. Seperti itu ya. Nah, ini misalnya pada contoh yang di sini di materi ini kan R tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan N, itu artinya N jumlah ini respondennya 25, maka didapat R tabel sebesar 0,3809. Nah, N-nya ini di sini N 25, maka ini kita cek di sini kan pada dia kan total. Nah, berarti untuk yang uji dua arah, nah pada nilai signifikasi ini 0,05 ini kita turun sampai yang ke 25. Oh, benar 0,3 ini ya, 0,395. Nah, ini kan ke 25. Oke. Nah, seperti itu. Jelas nggih? Nah, ini kita lihat lagi. Nah, untuk lebih jelasnya lanjutkan. Nah, ini sudah tadi udah Bu Astri jelaskan. Nah, R tabel itu adalah sebuah tabel angka yang digunakan untuk menguji hasil uji validitas suatu instrumen penelitian. Dan R tabel teman-teman tinggal download atau melihat di buku SPSS. Nah, kalau R hitung ini adalah R yang kita hitung ini dengan SPSS ini gitu ya, seperti itu. Nah, nilai R hitung untuk P1 pada angkat adalah berapa nih? 0,801. Maka R hitung lebih besar daripada R tabel. Untuk itu, item P1 atau kuesioner P1 lebih besar daripada R tabel, maka valid. Seperti itu nggih. Jelas ya? Kita coba saja sekarang sebelum masuk ke materi reliabilitas, kita coba dulu yang validitas biar teman-teman lebih paham. Oke, kita sekarang masuk ke data. Nah, ini masih menggunakan data yang kemarin ya, yang punya Bu Astri 123 responden. Dan ini pertanyaan aja ada sekitar 53 pertanyaan. Tetapi kita coba di beberapa pertanyaan saja biar tidak terlalu lama. Nah, ingat tadi sebelum kita mengolah atau mencari nilai validitas, analyze, kita bikin compute dulu, nilai total dulu.
kita ini aja ya, menguji P1 sampai P10 saja ya. Nah ini kemudian kita ini mencari nilai total dari P1 sampai P10 dulu untuk kita bisa melakukan uji validitas. Caranya komput ya, itu kita klik transform. Nah ini mohon maaf bentar ya, ini enggak nah klik transform dulu, kemudian komput variabel. Ini artinya membuat nanti ada kolom jumlah gitu ya. Nah ini tadi Bu Astri sudah memasukkan ya, biar tidak terlalu lama, tapi ini saya hapus saja biar teman-teman sekalian belajar ini bagaimana mencari nilai total. Nah tinggal klik transform, kemudian target variabelnya di sini tulis total di sini sum samadnya di sini nggih, sum. Nah ini kemudian tanda kurung, faktor SDM P1 pindah ke sini, koma P2 pindah ke kanan, klik apa namanya anak panahnya, koma lagi, klik faktor P3 nya pindah ke kanan lagi, koma lagi, klik P4 pindah ke kanan lagi, P4 gini ya, terus kemudian klik P5 pindah lagi ke kanan, kemudian klik P6 pindah ke kanan lagi, kemudian klik P7 pindah ke kanan, koma lagi, klik ke P8 pindah ke kanan, koma, klik P9 pindah ke kanan, koma, klik ke P10 pindah ke kanan, terus tutup kurung, kita ini klik all dan zoom. Nah ini dah, terus oke. Nah maka akan muncul output. Nah ini seperti ini, tetapi di data view sudah muncul totalnya. Nah ini kan ada totalnya, ini adalah hasil dari tadi transfer complete tadi. Sudah paham ya? Kalau tadi sebenarnya kalau untuk ini pernyataannya Bu Astrinya ada 53 pertanyaan ya, tadi sampai P53, tapi kan kelamaan ya. Jadi ini Bu Astri bikin yang P10 saja untuk latihan, tetapi nanti kalian mengerjakannya sampai P53. Oke. Nah, setelah ini langkah selanjutnya untuk uji validitas adalah klik analyze nih. Udah klik analyze. Kemudian klik ini correlate. Nah ini correlate, terus kemudian klik correlate. Nah ini kemudian klik bivariate, klik. Nah oke. Tadi ini sudah ya Bu Asti, tadi sudah memindahkan ini tapi saya anukan dulu aja, Ctrl A, pindah ke sini. Nah kita pilih SDM nomor 1 sampai P nomor 1 sampai P10 gini ya, kita pindah. Nah oke, 10 sip, dan juga tambah lagi yang tadi total. Nah, ini total kita pindah. Nah kemudian sini nih correlation coefficient-nya Pearson. Di sini karena hipotesisnya belum jelas, maka kita pilih two-tailed atau dua arah. Kemudian ini flag signification dan oke. Nah kita tunggu untuk muncul outputnya. Oke. Nah terus sudah sampai sini jelas ya teman-teman semua ya. Nah ini kita lihat, wow ini mah besar sekali ya. Oke, banyak sekali hasilnya. Untuk ini kita lihatnya di nilai total ini ya. Nah ini kan hasilnya untuk P1 ada 0,541. Nah sebelum kita membaca atau menginterpretasikan, nah ini kita perlu melihat dulu gitu kan, melihat R tabel. Maka ini pasti buka ini aja Word biar teman-teman bisa ini dulu. Nah kita lihat R tabelnya berapa. Ini N dulu ya. Ini kita lihat R tabel untuk, nah ini untuk signifikansi 0,05 pada hipotesis atau ya pada uji dua arah. Nah ini
pada uji dua arah. Nah, kemudian kita lihat pada uji dua arah. Nah, jumlah respondennya kan ada 123, maka N sama dengan 123. Kita cek dulu ya, berapakah R-nya. Nah, R-nya berapa? Nah, ini Bu Asri besarkan saja biar kelihatan ya. Nah, ini R-nya berapa? R tabelnya. Nah, oke, R tabel. Kita cek di sini yang tadi Bu Asri download. Nah, ini R tabel pada tingkat signifikansi uji. Nah, ini tingkat signifikansi uji dua arah. Nah, ini Bu Astri ini kan dulu kasih tanda hijau, green. Nah, ini kemudian pada signifikansi 0,05. Nah, ini oke. Dan pada N-nya 123 jumlahnya ya. Nah, itu adalah di 123. Tapi sebenarnya kalau di sini tadi contoh yang sana langsung 25, harusnya ini DF sama dengan N-2 gitu ya. Berarti kan N-nya 123, maka ini dari DF dulu ya. Ini dulu sebelum ini, tapi di sini harusnya DF-nya itu sebentar. DF sama dengan N-2, maka sama dengan 123 dikurangi 2, maka 121. Nah, ini yang dilihat di tabel yang 121, baris 121. Maka kita cek di sini DF-nya, maka di 0,05 di 121. Manakah? Nah, ini kita cek 121. Nah, ini kan uji dua arah. Uji dua arah ini nggak mau ya, memang ya udah deh. Nggak mau, ternyata sudahlah tidak mau. Di 121 berarti di sini adalah 0,1771. Oke, kita copy aja ya ini ya. 0,1771. R-nya, R tabelnya maka 0, N123 ya. N121. R tabelnya sama dengan 0, berapa tadi? Pasti kok lupa. 01771. Oke, 0,1771. Nah, ini ya, ini adalah R tabelnya. Nah, kita cek satu-satu, P1 sampai P10 kan nanti yang kita cek. Kita buka lagi output SPSS-nya. Nah, ini kita lihat di sini. Ini bisa kita pindahkan aja kali ya, guys. Nah, ini kita pindahkan ke Word. Nah, kita pindahkan ke Word. Tapi ini tak pindah dari layoutnya. Apa namanya? Landscape. Nah, ini. Oke. Nah. Oke, di sini ya ini. Oke. Kita lihat dulu di sini apakah nyampe enggak sih, guys. Nah, coba dulu sayang. Ya, ini memang enggak auto Windows. Nah, oke. Kita lihat dari sini ini ya. Kelihatan enggak ya, teman-teman ya, di YouTube itu kelihatan moga-moga ya. Ini yang pertama total 0,541, maka ini yang item pertama di sini ya. Oh, di atasnya aja lah. Nah, ini R hitung berapa ini? 0,541. Nah, ini maka dia lebih besar dari R tabel, lebih besar dari R tabel, berarti valid. Nah, kemudian yang kedua 0,484. Nah, ini berarti lebih besar dari R tabel lagi ya kan, sama dengan valid. Nah, ini terus kemudian ada yang enggak ya, yang enggak valid. Ini ada nih
SDMP nomor 3 nih minus 0,25. Nah yang nomor 3 ini minus 0,25. Nah ini lebih kecil dari R tabel. Nah maka tidak valid. Nah ini ya, siap. Nah ini yang apa namanya, yang hasilnya dan seterusnya. Silakan nanti teman-teman mencoba latihan dengan yang sudah Bu Astri berikan. Paham ya sampai sini ya? Oke. Baiklah, ini untuk yang uji validitas. Nah, sekarang kita belajar yang uji reliabilitas. Oke, nah ini teman-teman, kita mulai lagi ya yang reliabilitas. Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal kata rely and ability. Nah, pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliable. Reliabilitas mempunyai berbagai makna lain seperti kepercayaan, keteladanan, keajekan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya. Namun, ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Jadi sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya, ini perlu di-highlight ya. Jadi sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya ini. Nah ini. Sedangkan angket dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Nah ini ya. Nah kemudian dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka reliable. Jika nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka tidak reliable. Sama konsepnya dengan yang validitas tadi. Kayak gitu ya. Jadi R tabel lebih kecil dari R hitung, maka atau ya R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dia reliable. Kalau lebih kecil, maka dia tidak reliable. Nah, untuk apa namanya guys, untuk melakukan analisnya cukup mudah. Kita tidak perlu mengikut sertakan total item tadi dengan ditransform dengan compute tadi, nggak perlu. Tetapi ini cukup hanya 10 item tadi. Misalnya klik analyze, kemudian pilih submenu scale, kemudian klik reliability analyze. Nah kemudian yang di kolom kiri kita pindahkan ke kolom kanan. Setelah itu pilih statistik, kemudian pilih scale if item delete. Nah ini kemudian pilih saja gini ya, apa namanya, scale of item delete, kemudian continue, kemudian oke. Nah maka hasilnya akan seperti ini, atau scale all variables. Nah ini ya guys, valid include total gitu ya. Ini terus reliability statistik 0,9. Nah ini maka kalau dari gambar ini outputnya ya, dari hasil output reliability-nya yang dilihat ini. Nah yang ini yang dilihat. Nah kasih, aduh kok gak bisa ya, gak bisa guys. Nah kayak ini. Nah ini kemudian cara hasilnya intinya 0,9 ini di atas R hitung. Tadi kan R hitungnya udah diketahui ya, 03809 kan untuk kasus ini. Kalau kasus yang bahas hitung tadi kan 0,171, nanti kita lihat itu lebih besar daripada R tabel, maka dia disebut reliable. Dengan R hitung yang lebih besar dan R tabel dari R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur atau alat uji dalam penelitian di atas adalah reliable. Jelas ya, sampai sini gampang sekali kan teman-teman. Oke, sekarang kita latihan aja, langsung buka di ini apa namanya SPSS. Nah ini kalau ini nanti biar jadi satu ya, jadi nanti kita kasih nama uji validitas dan reliabilitas. Nah ini kita kembali ke data, go to case. Nah ini cancel. Nah kemudian langsung saja kita bikin tes reliabilitasnya. Yang pertama analyze, kemudian kita cari scale ya nih. Nah ini scale, kemudian kita klik reliability analyze. Oke. Kita tadi 1 sampai 10 ya guys. 1, 2, 3,
3. Nah, 4 langsung dikontrol aja. Atau komen 6, 7, 8. Nah, ini 9, 10. Nah, pindah ke kanan. Oke. Kemudian klik statistik. Oke. Nah, ini kemudian kita klik scale if item delete. Gitu ya. Oke. Kemudian klik continue dan klik OK. Nah, ini dia sudah ketemu. Nah, ini semuanya kita pindah ke yang tadi ya. Ini kita copy. Ini bisa langsung satu-satu nih guys. Satu copy ke tadi deh biar teman-teman ini map tulisannya Bu Astri yang ini. Nah, ini reliabilitas. Kita kasih sini. Oke, reliability 0,621 ya ini ya. Yang satunya lagi kita ambil. Tapi sebenarnya yang kita lihat kalau tes reliability itu hanya pada ini aja. Yang ini tidak perlu sebenarnya, tidak perlu di di copy nggak perlu karena nanti kan udah ada yang di validitas per item. Jadi pakai yang reliability statistik di sini yang di sini kita lihat skornya adalah 0,621. Nah, ini kita lihat R tabelnya tadi berapa ya? Oh, 0,1771. Nah, R tabelnya kan berarti kan R. Tak bawa sini aja ya, R tabelnya 0,01771. Kemudian R hitungnya tadi 0,621. Nah, ini artinya apa? R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, maka ini disebut reliable. Oke. Gampang sekali kan teman-teman semuanya. Jadi, tes validitas dan reliabilitas ini kita lakukan sebelum kita menyebar angket, dan ini pada jumlah responden yang tidak banyak, sebenarnya seperti itu. Tetapi biasanya setelah uji, kalau saya pribadi dalam melakukan penelitian, sebelum riset saya uji dulu di beberapa responden, kemudian saya saya olah dulu validitas dan reliabilitas, kira-kira mana yang tidak mana yang tidak valid gitu ya, itu pasti benerin mungkin redaksional pertanyaannya yang kurang pas gitu ya. Terus kemudian saya lihat lagi antara pertanyaan favorable atau unfavorable, itu perlu dilihat lagi, jangan-jangan kita salah menginput skor atau nilainya itu. Kemudian setelah dicek semuanya, kemudian saya perbaiki, baru saya sebar kuesioner. Nah, setelah penyebaran kuesioner pun saya kembali lagi melakukan tes validitas dan reliabilitas dengan jumlah responden yang banyak gitu ya. Yang misalnya sampel saya 125, maka 125 itu saya tes lagi gitu loh. Kalau misalnya masih ada yang tidak valid, berarti biasanya saya delete kalau masih ada pertanyaan yang mengganti seperti itu. Jadi itu ya. Nah, ini tadi untuk menyimpan sama, sebelum saya tutup pertemuan kali ini, sama saja untuk menyimpan tinggal file save as gitu ya. Nah, ini dimasukkan ke dokumen atau ke folder mana, misalnya folder apa ya di sini ya. Oke deh, kuliah S2. Nah, ini tuh langsung dokumen aja. Nah, ini langsung filenya kita kasih nama uji validitas dan reliabilitas. Nah, oke, terus di save aja. Nah, sudah tersimpan kan ya? Oke, mudah bukan teman-teman semua? Semoga teman-teman nanti Bu Astri ini aja jelaskan di WhatsApp untuk tugasnya. Yang terpenting teman-teman silahkan putar dan praktekkan video ini, karena ini nanti menjadi bekal teman-teman mempunyai skill tambahan dalam pengolahan data. Selamat tahun baru 2021. Semoga tahun 2021 lebih baik lagi. Virus corona semakin menurun jumlahnya, kemudian kita imunnya semuanya bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.